Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan semangatnya saya dengan judul Strategi Sosialisasi Berbasis Virtual Reality untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 demi mewujudkan the principle of public service. Next, Mbak. Baik, latar belakang karya saya yaitu dikarenakan penyebaran COVID-19 yang membuat seluruh dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Next. Menurut Kompas.com, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 174.796 kasus per 31 Agustus 2020. Next. Menurut WHO, penularan virus ini dapat terjadi melalui droplet dengan cara kontak dengan penderita atau melalui benda yang telah terkontaminasi. Next. Kunci pencegahan untuk memutuskan rantai penularan virus ini yaitu dengan cara deteksi dini, melakukan sosialisasi, serta proteksi dasar. Next. Namun, apakah seluruh masyarakat telah mengetahui informasi tersebut? Next. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 dan sosialisasinya di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana konsep strategi sosialisasi berbasis virtual reality atau VR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 demi mewujudkan the principle of public service. Next. Dalam karya ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan. Next. Berikutnya, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bertempat di Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan daerah tersebut cukup jauh satu tempat. Selanjutnya, saya juga melakukan survei secara online dengan koresponden yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam menjalankan pencegahannya, masyarakat sebagai inherent rights berhak mendapatkan kepastian dari pemerintah, karena secara hukum, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang di dalamnya termasuk mengenai masalah kesehatan sebagai suatu hak hukum. Sebagaimana pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, dan mendapat lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Next. Selama ini, pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait COVID-19. Salah satu yang bisa disoroti adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 yang mengandung aturan mengenai sosialisasi COVID-19 dalam bentuk deteksi dini dan respon. Next. Selain itu, pemerintah juga melakukan gerakan social distancing dan kebijakan tentang PSBB, di mana seseorang harus menjaga jarak dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan kemudian tidak melakukan kontak langsung, serta masyarakat harus menghindari pertemuan massal. Next. Meskipun sudah ada kebijakan tersebut, realitanya bentuk sosialisasi yang dilakukan selama ini kurang efektif. Hal ini menjadikan beberapa golongan masyarakat buta terhadap bahaya COVID-19 yang berdampak pada semakin luasnya persebaran COVID-19. Next. Golongan tersebut terutamanya adalah, yang pertama, golongan sosial, pendidikan, dan ekonomi rendah. Menurut tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, edukasi dan sosialisasi yang khusus menyasar kelompok tersebut masih kurang, sehingga pesan tentang protokol kesehatan tidak sampai pada kelompok tersebut. Akibatnya, masih terdapat aktivitas-aktivitas yang menghadirkan banyak orang di sejumlah daerah. Next. Yang kedua yaitu penyandang disabilitas. Golongan ini adalah golongan yang lebih membutuhkan bantuan.
Menurut Yayasan Plan Internasional, setidaknya terdapat 34 juta penduduk disabilitas yang terdampak kebijakan PSBB. Contoh informasi masih belum ada di daerah. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu masyarakat 3T. Sarana komunikasi dan informasi di daerah-daerah 3T tersebut dikenal sangat minim, sehingga sosialisasi secara langsung kasus COVID-19 kurang. Padahal daerah 3T berpotensi membuat virus COVID-19 mewabah untuk waktu yang lama, dikarenakan lebih sulit untuk dideteksi. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kemudian saya juga melakukan survei secara langsung. Next, itu ketika bersamaan dengan kegiatan BKKBN Kabupaten Malang, yang Malang. Dalam kegiatan tersebut, mayoritas warganya tidak melaksanakan protokol kesehatan meskipun di daerah yang ramai. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui tentang anjuran pemerintah. Bahkan di antaranya tidak mengetahui adanya pandemi COVID-19. Selain itu, sebagian orang juga menolak untuk menggunakan masker, dikarenakan masker membuat mereka untuk menghindari penularan virus. Disinilah peranan edukasi sangat dibutuhkan. Next. Selanjutnya, saya juga melakukan survei melalui kuesioner online dengan jumlah koresponden sebanyak 85 orang dari berbagai daerah. Hasilnya kurang lebih hanya sepertiga di antaranya yang pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Dalam survei tersebut, mayoritas koresponden juga mengaku mendapatkan sumber informasi tentang COVID-19 apabila mereka memiliki fasilitas seperti media sosial, berita di internet, maupun berita di televisi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengetahui tentang COVID-19 apabila mereka memiliki fasilitas tersebut. Lantas, bagaimana dengan golongan masyarakat rawan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya? Tentu saja golongan ini mendapatkan kesulitan untuk mengakses sumber atau media tersebut. Next. Next, Mbak. Berpijak dari permasalahan tersebut, saya mengusulkan solusi inovatif berupa strategi sosialisasi atau VR, serta bentuk pemelenggaraan kompleks. Ya, next. Ya, jadi virtual reality ini dapat membuat otak manusia merasakan berada di dunia virtual yang pada kenyataannya tidak ada di sekitarnya. Untuk dapat merasakannya dibutuhkan sebuah alat, yaitu headset VR dan beberapa piranti lainnya. Next. Untuk strategi sosialisasi ini, nantinya akan ada beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah simulasi virtual penularan COVID-19, yang kedua yaitu edukasi cara pencegahan COVID-19, yang ketiga yaitu edukasi pola hidup bersih dan sehat, dan yang keempat yaitu pemberian informasi yang valid. Next. Nantinya dalam dunia virtual tersebut, pengguna akan merasakan seolah-olah berada di lingkungan yang dipenuhi oleh virus COVID-19. Selanjutnya, pengguna juga akan dituntun kepada bagaimana cara menghindari virus tersebut guna membentuk kesiagaan terhadap virus ini. Selain itu, pengguna juga akan melihat visualisasi yang kita untuk berjuang untuk hidup, dan bagaimana tenaga medis dalam mengupayakan keselamatan pasien-pasien tersebut, sehingga dapat menimbulkan rasa empati dari pengguna VR. Next.
Next, Mbak. Ya. Kemudian harapannya para pengguna dapat mengetahui betapa bahayanya COVID-19 dan mau untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, terhadap masyarakat juga diberikan edukasi tentang bagaimana edukasi lainnya yang diperlukan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Next. Berikutnya, untuk menunjang strategi sosialisasi itu alat transportasi yang nantinya memuat berbagai geram PCR, yang mana mobil ini berfungsi untuk memudahkan mobilitas serta dapat menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia. Next. Next, Pak. Ya. Next. Ya. Dan yang terakhir, untuk mendukung inovasi ini pastinya dibutuhkan para stakeholder, yang diantaranya seperti DPR RI, Kementerian Negara RI, kemudian ada pemerintah daerah, ada teknisi VR, serta tenaga pendamping disabilitas. Next. Demikian adalah presentasi dari karya ilmiah saya. Apabila terdapat kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan untuk Bapak Ibu Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya dulu ya, Brita. Selamat siang, Kristiani. Namamu kayak nama ibu negara ya, Siang, mantan ibu negara. Menarik ini, VR ini. Itu VR itu kayak apa? Kayak alatnya kayak kacamata gitu ya, yang besar itu ya. Kayak kita nonton bioskop sendiri gitu ya. Betul. Iya. Ini menarik betul, ini Pak. idenya. Tapi kayaknya nggak realistis ini, Kristiani. Soalnya begini. Itu alat kan mesti mahal ya? Atau murah sebenarnya? Artinya kan sebenarnya masih terjangkau sih, Pak. Saya kemarin juga beberapa kali telah mengecek di Shopee, itu ada, Pak, dengan harga masih di bawah 100.000. Oh, 100.000 ya, masih murah ya, di bawah 100.000 ya harganya ya. Ya, oke. Kalau gitu gini pertanyaan saya, apa nanti nggak malah bahaya itu pakai VR itu, malah nggak nular itu? Itu kan kita berarti kan kalau kita pakai alat itu, kemudian alat itu dibawa kemana-mana dengan mobil keliling, itu lah tiap orang gantian pakai itu. Kalau orang nggak gantian pakai itu kan gimana nanti cara pencegahan? Jadi alih-alih orang terlindungi dari COVID, malah orang ketularan COVID Pak dengan cara pakai alat itu. Gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Jadi sebenarnya di dalam metode sosialisasi ini nantinya akan ada beberapa sesi, Bapak. Jadi misal kita mengadakan sosialisasinya di balai desa gitu ya, Pak ya. Terus warga kan sudah diundang ke balai desa tersebut. Masing-masing contohnya dalam suatu desa kita berikan 10 alat VR. Nah, setelah 10 pengguna tersebut, kemudian alatnya akan disterilisasi secara berkala. Maka dari itu saya juga menggagaskannya mobil VR. Jadi biar alat-alat untuk sterilisasi dan lain sebagainya itu agar lebih mudah dijangkaunya gitu, Pak. Nah iya, ini apalagi kamu pakai mengumpulkan warga, satu mengundang kerumunan, itu bertentangan dengan prosedur protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, alatnya cuma 10, satu desa misalnya isinya 100 orang atau 200 orang yang diundang, kan berarti ganti-gantian itu. Jadi ya idenya bagus, menarik, kreatif. Tapi saya kira sebaiknya jangan kamu usulkan lah, ini bisa membahayakan dunia kesehatan ini. Tapi menarik juga, karena kalau saya lihat papermu ini bagus. Maksudnya begini, ya dari aspek penelitian, kamu metodologi penelitian bagus. 9 lah saya nilai. Kemudian juga citasimu juga bagus, saya baca papermu itu. Artinya papermu termasuk paper yang menjanjikan. Tapi idenya ini menurut saya bisa bisa kontraproduktif dalam rangka penanggulangan COVID-19. Saya kira itu aja dari saya, Kristiani. Terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih Bapak Dani Mutada. Selanjutnya Bu Rofi Wahanisa, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Berita. Selamat siang Kristiani.
Oke, Ya, sebenarnya saya mau menanyakan hal yang saya mau menanyakan hal yang sama sudah persis ditanyakan dan tadi ya. Jadi mengenai banyak mesti disediakan virtual reality itu gitu. Kayaknya kan kalau itu di beberapa kota yang saya pernah lihat di media itu efeknya memang kayak kita benar-benar langsung itu gitu kalau itu berkaitan dengan kita nonton film dan yang lain ya. Tetapi kalau tadi kemudian penyediaan virtual realitinya itu ada membutuhkan pembiayaan walaupun itu harganya masih terjangkau di bawah 100.000, akan tetapi kalau itu kemudian dipergunakan tujuannya adalah untuk sosialisasi berarti kan secara kuantitas harus banyak gitu. Itu. Jadi agak apa namanya meragukan gitu untuk sosialisasi. Kemudian kalau yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan orang lebih dulu. Nah, itu juga agak ini ya. Jadi agak mengkhawatirkan. Kemudian kalau sasaran atau tujuan di dalam artikel itu kalau nggak salah kan di Malang kan itu untuk lokasinya ya di beberapa daerah di desa. Nah, tetapi saya kalau kamu membuat dengan tulisanmu yang sudah bagus itu akan lebih bagus jika di dalam latar belakang itu kamu tidak terlalu lebar menjelaskan di Indonesia gitu ya, tapi mengenai untuk ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat khususnya yang di Malang saja gitu. Jadi berapa sih datanya masyarakat Malang yang tidak tahu terkait dengan sosialisasi pandemi COVID itu mungkin akan lebih mengena sehingga itu masuk di latar belakang data-datanya termasuk di beberapa desa yang akan diteliti baru kemudian masuk. Ya, ini coba untuk bisa dikoreksi kembali. Mungkin saya hanya menyarankan dan menambahkan saja. Gitu ya, Virgi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Prita. Baik. Terima kasih Bu Rofi. Selanjutnya Bu Ristina dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tulisannya bagus sekali nih karyanya. Jadi memang ternyata untuk sosialisasi itu ada alat yang memang bisa digunakan ya walaupun kita tahu ketika kita mau melakukan itu yang tadi sampaikan Pak Dhani dan Bu Rofi jelas ketika kita berkerumun kemudian alatnya dipakai banyak orang bagaimana dengan sterilisasi dan keamanan alat itu apakah kemudian justru tidak membahayakan. Nah ini menjadi menarik manakala kemudian saya tarikannya lebih kepada akses informasi ini. Jadi bagaimana terkait dengan akses informasi untuk virus COVID ini yang untuk kaum marginal atau biasa kita sebut dengan kaum rentan. Karena seperti kita ketahui bahwa akses informasi ini menjadi akses yang harus diterima oleh masyarakat, apalagi di era pandemi ini, di mana kita tahu bahwa banyak cara yang bisa digunakan untuk memberikan pendidikan terkait dengan virus ini kepada masyarakat. Nah, di sini saya melihat memang tadi seperti disampaikan Pak Dhani, ini karya tulisnya memang luar biasa dan tadi disampaikan memang baru di Malang ya, atau ya, apakah kemudian alat ini sudah diproduksi secara massal sehingga kemudian bisa didistribusikan untuk digunakan sebagai alat sosialisasi bagi masyarakat di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan akses informasi tadi. Saya melihat bahwa saat ini ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan akses informasi terkait dengan pandemi ini. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika ada semacam kemiskinan informasi pada masyarakat marginal di Indonesia dan ini gap-nya luar biasa. Ketika kita gampang mendapatkan akses informasi dengan handphone di tangan kita, dengan smartphone di tangan kita, seolah-olah life is hand gitu. Tetapi di sisi lain ada masyarakat yang
informasi karena mereka mempunyai mempunyai kesulitan untuk mendapatkan akses itu. Nah, bagaimana akselerasi terkait dengan kondisi itu? Di satu sisi masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah informasi terkait dengan pandemi virus COVID itu, tetapi ada sekelompok masyarakat marginal atau kaum rentan yang susah. Nah, ini bagaimana akselerasi terkait dengan informasi bagi masyarakat rentan itu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah alat ini sudah diproduksi secara massal? Sebenarnya alat ini pun juga telah digunakan di beberapa daerah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, contohnya sendiri kalau di Indonesia, itu adanya mobil avatar yang telah diterapkan di Jawa Barat. Jadi, di mana mobil avatar tersebut digunakan oleh gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat untuk berkomunikasi, seolah-olah berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya. Selanjutnya, untuk penggunaan dari sosialisasi VR ini juga digunakan contohnya di negara Amerika Serikat, di mana mereka menggunakannya sebagai pembantu kesehatan, Ibu, yang telah digunakan dalam Children's Hospital Los Angeles, di mana mereka dapat membantu para ahli medis profesional untuk mendiagnosa berbagai penyakit yang umumnya ada di masyarakat digunakan, di mana mereka menggunakan dasar berikutnya terkait masyarakat. Iya, apakah sudah terdengar? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sekarang sudah, tadi putus-putus, Mbak. Baik, akan saya ulangi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah alat ini sudah diproduksi secara massal? Jawabannya adalah iya. Jadi alat ini sendiri telah diterapkan di beberapa negara. Contohnya sendiri seperti di Amerika Serikat, di mana alat ini digunakan fungsinya untuk mensosialisasikan kesehatan. Salah satu yang menggunakannya adalah Children's Hospital Los Angeles, di mana mereka, tenaga medis mereka, menggunakannya untuk mendiagnosa suatu penyakit dari masyarakat. Kemudian, alat ini juga digunakan sebagai simulasi militer, contohnya seperti the Virtual Training and Simulation Summit di Amerika Serikat, dan di Indonesia sendiri, alat ini juga telah digunakan, yaitu adanya mobil avatar yang telah diterapkan di Jawa Barat, di mana gubernur dan juga wakilnya dapat berkomunikasi, seolah-olah dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat setempat. Dan untuk pertanyaan, iya, Ibu? Ya, pertanyaan kedua? Iya, dan untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya alat ini pun juga memudahkan untuk masyarakat-masyarakat golongan rawan. Jadi contohnya seperti kepada golongan yang mohon maaf dalam keadaan ekonomi maupun pendidikan rendah, di mana alat ini dapat mempermudah mereka untuk dapat memahami bagaimana sih COVID-19 itu. Jadi kan biasanya kalau kita bersosialisasi menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang mana kadangkala mohon maaf orang-orang yang berpendidikan kurang tinggi itu kurang bisa untuk memahami hal tersebut. Mereka lebih mudah tergiring kepada berita-berita hoax daripada suatu faktual, suatu kenyataan daripada suatu kenyataan. Kita memudahkan mereka golongan disabilitas ya Bu ya. Mungkin golongan disabilitas itu kan sedikit rawan terhadap terhadap sosialisasi. Jadi golongan disabilitas sendiri itu kan kesulitan untuk menerima informasi. Jadi dalam kegiatan sosialisasi ini pun nantinya juga akan dibantu oleh tenaga pembantu disabilitas. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Kita kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ristina dan terima kasih untuk peserta 3. Selanjutnya untuk peserta 4.